Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadafi dari CPNS Kemendagri yang berasal dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pada agenda satu ini saya akan mereview modul pertama, yaitu tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan juga administrasi pemerintahan. Sebenarnya ini direlatekan dengan keadaan kita, apakah sudah diterapkan di CPNS. Waktu saya magang CPNS ini selama kurang lebih 5 bulan ya. Kebetulan saya juga magang di Dukcapil, di Direktorat Jenderal Dukcapil yang terletak di Jakarta Selatan, Pasar Minggu tepatnya. Di sini saya akan bahas satu persatu tentang modul wawasan kebangsaan, kemudian bela negara, dan juga administrasi pemerintahan. Saksikan. Ya, yang pertama kita bahas wawasan kebangsaan. Sebenarnya wawasan kebangsaan itu apa sih, dan bagaimana cara menerapkan tentang wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan adalah pengetahuan kita tentang bangsa ini, segala jenis hal di bangsa ini, mau dari sejarah, mau dari yang sedang terjadi saat ini. Dan yang saya tekankan di sini adalah tentang sejarah dan bagaimana bangsa ini bisa berjalan. Itu berempat menurut saya yang saya memahami dengan berdasarkan modul yang saya baca. Yang pertama, ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Jadi ada 4 dasar kita itu berbangsa dan bernegara, itu hidup di negara Indonesia itu ada 4. Yang pertama kita bahas dulu, yaitu Pancasila. Kita tahu Pancasila ada 5 sila di sini. Sebenarnya fungsi Pancasila saat kita bernegara itu apa? Fungsi Pancasila adalah bagaimana kita pedoman kita sebagai dasar kita untuk hidup di sini, mulai dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus memiliki Tuhan ya. Kita bebas untuk dibebaskan dalam hal apapun untuk memilih siapa Tuhan kita. Kita diberi kebebasan di situ. Tuhan yang Maha Esa. Kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus memiliki adab sama manusia. Kita harus saling menghormati sesama manusia, tidak boleh semena-mena. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Meskipun di Indonesia ini masih banyak suku, agama, pulau-pulau, maupun dari daerah-daerah yang bermacam-macam, warna kulit, terus kemudian tinggi badan dan lain-lain, kita tetap Indonesia. Kita tidak boleh adanya konflik-konflik yang ingin memajukan sukunya atau golongannya masing-masing. Itu kita tetap harus teguh pada persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi kita tuh harus sebagai rakyat harus bisa dipimpin dalam hal apapun itu, dalam hal musyawarah terutama, dalam hal keputusan, mengambil keputusan. Kita tuh harus secara bersama-sama, tidak boleh satu pihak atau menguntungkan pihak yang lain, tidak boleh. Contohnya adalah kita bisa pemilu. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang sesuai dengan porsinya, sesuai dengan penerapannya, sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Adil bukan berarti menyamaratakan. Adil adalah sesuai dengan porsinya. Kemudian, apakah Pancasila ini sudah diterapkan selama saya menjadi CPNS di sini? Jawabannya adalah tentu saja sudah diterapkan sesuai dengan aturan-aturan. Juga ada yang aturan berlaku di situ, seperti ketuhanan. Kita diwajibkan memiliki, bukan diwajibkan, kita semua memiliki Tuhan yang kita anut sendiri. Dari sila 1 sampai 5 sudah diterapkan. Contohnya, kita ambil contoh upacara bendera pada hari Senin ya. Di Dirjen Capil ini juga tiap hari Senin kita melaksanakan upacara juga demi menyatukan kembali persatuan Indonesia tadi ya. Kemudian UUD 1945, sebuah aturan yang digunakan atas dasar Pancasila. Jadi seperti UUD ini
adalah undang-undang, jadi aturan yang lebih rinci dari Pancasila. Jadi kayak perpanjangan tangan dari Pancasila. UUD 1945 ini dulu, kalau kita bilang sejarah itu banyak sekali lika-liku sejarahnya, dari zaman Ir Soekarno, Supomo, dan masih banyak lagi PPKI, BPUPKI. Itu mungkin Anda bisa baca itu di sejarah, saya hanya menjelaskan secara singkat saja. Kemudian poin selanjutnya dalam dasar berbangsa dan bernegara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang berada di kaki Garuda Pancasila kita. Kenapa itu kok kita pakai Bhinneka Tunggal Ika? Ya, semboyan itu sebenarnya sudah ada dari zaman Majapahit dulu. Di zaman ini Pati Gajah Mada dulu sebagai pemimpin ibarat Nusantara dulu waktu ya. Nusantara itu mereka menyemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, tunggal ika, satu juga gitu ya. Itu adalah semboyan yang memang kita lakukan. Kita harus pedomani agar tidak terjadi perpecahan. Coba bayangkan misalnya kalau di Jawa, di Jawa dengan orang Papua, mungkin kita bermusuhan di situ. Atau di Jawa dengan orang Sumatera, orang Batak, orang suku Dayak dan lain-lain. Kita tidak akan aman dimanapun kita berada juga. Dan bagaimana penerapannya di kantor kita? Kita semua saling sangat-sangat menghormati satu sama lain. Mau dia dari Batak, mau dia dari mana, kita saling menghormati di situ. Dan saya yakin di kantor-kantor lain juga, atau di tempat-tempat magang lain, di tempat-tempat CPNS lain mungkin juga seperti itu, sama saja. Pasti saling menghormati karena itu sudah ditanamkan kita dari sejak kita sebelum lahir. Sejak saya sebelum lahir, mungkin sejak Bapak Ibu atau Anda dulu waktu kecil itu sudah ditanamkan di situ, kita harus saling menghormati. Kemudian yang keempat adalah NKRI. Ya, ada dulu semboyan NKRI harga mati NKRI. Jadi kita di mana NKRI itu kita kedepankan negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita memprioritaskan ya, kita demi negara, demi negara, demi negara, dan demi negara. Kita itu berbangsa dan bernegara di situ. Jadi kita mengutamakan kepentingan negara. Nah, setelah beberapa itu juga, selain itu wawasan kebangsaan juga kita membahas tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Ya, itu tidak, meskipun bahasa atau bahasa kita bermacam-macam, cuman bahasa kita tetap satu yang kita anut dimanapun kita berada. Mungkin kita orang Jawa berada di Papua, berada di Sulawesi, itu kita pasti menggunakan bahasa Indonesia di situ. Ya, bahasa Indonesia itu adalah bahasa paling umum. Jadi kita tidak membawa bahasa kita, bahasa Jawa. Saat di Jakarta mungkin kita lebih ke bahasa Indonesia, bukan bahasa Jakarta atau bahasa Jawa yang digunakan di sini. Dan juga bendera kita tetap satu, tidak ada bendera yang lain, tidak ada. Merah putih, bendera merah putih adalah bendera yang sudah mutlak yang kita punyai. Dulu kalau kita bilang sejarah, mungkin ada di film kemerdekaan yang menyobek bendera warna biru milik Belanda dijadikan bendera Indonesia merah putih. Kalau kita bilang sejarah itu sangat indah, tapi tidak untuk diulang, indah untuk dikenang. Kemudian lambang negara kita, ya kita tahu lambang yang ada di dada, Garuda di dadaku, itu pasti lambang negara kita. Mungkin kita di setiap sekolah, di setiap kantor pasti ada, bahkan di setiap ruangan itu pasti ada lambang seperti itu. Ya, lambang Garuda itu ada banyak makna di situ, yang mulai dari bulu yang 17, jumlahnya 17, atau ada yang jumlahnya 45. Itu banyak makna, dan tengahnya adalah ada di Pancasila di situ. Kemudian ada lagu kebangsaan Indonesia kita yang biasa kita nyanyikan setiap pagi. Setiap pagi kita mendengarkan lagu itu, Indonesia Raya, Indonesia tanah airku. Nah, seperti itu yang membuat kita sekarang ini menjadi tetap satu,
tidak ada yang membeda-bedakan, tidak ada yang membawa nama-nama suku. Mungkin kalian tidak masalah untuk membawa nama suku, tidak ada permasalahan di situ. Tapi tetap jika kita bertemu dengan suku yang lain, kita harus saling menghormati di situ, ya. Kemudian setelah kita wawasan kebangsaan, dan sebenarnya sama satu kesatuan dengan bela negara. Bagaimana kita bela negara? Yang pertama ada juga cinta tanah air yang bisa kita lakukan biasanya lewat upacara bendera, mengenang jasa para pahlawan. Bahkan kita setiap upacara juga menyebutkan mengheningkan cipta di situ. Kita berdoa untuk para pahlawan yang sudah gugur, para pahlawan kemerdekaan, revolusioner, semua pahlawan. Bahkan untuk pemimpin kita juga kita doakan yang terbaik, karena mereka yang bisa, bukan mereka yang mengawali untuk perubahan Indonesia menjadi lebih maju, dan kita yang melakukan. Kita semua warga Indonesia, masyarakat Indonesia itu wajib untuk melakukan, ya. Kemudian ada namanya sadar berbangsa dan bernegara. Nah, ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi, ya, sadar berbangsa dan bernegara. Jadi kita itu sadar bahwa kita itu sedang berbangsa dan bernegara. Di sini kita itu nggak hidup sendiri. Kita bukan hidup yang apatis, kita bukan hidup yang individualis. Kita hidup di sini adalah bernegara dan berbangsa di sini, ya. Tujuannya cuma satu, ya. Dalam pekerjaan juga seperti itu. Tujuan kita adalah berbangsa dan bernegara, membuat negara ini menjadi lebih maju, tidak adanya korupsi, kolusi, nepotisme, dan itu tidak harus dilakukan. Kemudian ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Mungkin yang saya temui ini adalah seperti adanya waktu yang kita buang atau waktu yang kita gunakan demi bangsa dan negara kita, ya. Itu kayak kita lebih bekerja, membuat surat agar melakukan pelayanan. Di sini juga di Dirjen Dukcapil juga melakukan pelayanan juga kepada Dukcapil daerah, Dukcapil provinsi juga, kita juga melakukan pelayanan di situ. Kebetulan saya di Bina Aparatur, bagian pengelolaan SDM atau pemantauan SDM dan pemberhentian pengangkatan pejabat Dukcapil di daerah. Jadi kita juga sifatnya leg spesialis atau vertikal. Jadi kita benar-benar memilih pemimpin Dukcapil pelayanan yang memang terbaik sesuai dengan aturan yang berlaku. Next, kemudian kemampuan awal bela negara. Ya, kemampuan awal ya ibarat kita juga mewajib militer. Saya di PDN, bukan saya sombong, tapi kita sudah diajari bagaimana cara bermiliter meskipun itu sangat sedikit, ya. Itu adalah salah satu bentuk bela negara kita juga, membela jika nantinya kita terjadi perang atau apa, mungkin kita yang akan terkena dampaknya juga. Kemudian kalau kita bicara tentang administrasi, kita nggak luput yang namanya tentang aturan. Segala yang kita lakukan di dalam pemerintahan ini, kita harus fokus, kita harus berdasarkan aturan yang berlaku. Kita itu ibarat kita berjalan di dalam koridor-koridor aturan yang memang masih berlaku di situ. Kita melakukan apapun itu, sekecil apapun, kita tuh harus sesuai dengan aturan. Kalau tidak, maka itu sebuah pelanggaran, meskipun ya kita tahu ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan, tapi kita diwajibkan untuk selalu berjalan di dalam koridor-koridor aturan yang berlaku. Nah, kini kita bahas tentang administrasi pemerintahan, bagaimana seperti di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan UUAP yang diberlakukan sejak 17 Oktober 2014. Nah, administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya, ya. Jadi dalam kita melakukan apapun, pejabat-pejabat melakukan pemberhentian, melakukan segala jenis
tentang administrasi itu sesuai dengan balik lagi kita fungsi pemerintahan. Nah, ya apa sih fungsi pemerintahan itu? Yaitu tentang pengaturan, kita mengatur tentang bagaimana tata cara kita bernegara, tata cara kita bermasyarakat, dan juga kita melakukan pelayanan publik. Terutama saya bahas pelayanan publik di sini karena saya di Ditjen Dukcapil, saya kan merasakan pelayanan publik ya. Fungsi pemerintahan di sini di Ditjen Dukcapil adalah tentang mengkoordinasi bagaimana Dukcapil di daerah maupun di provinsi, di kabupaten maupun di provinsi, itu bagaimana bisa terlaksana dengan baik. Kita yang memantau dari jauh ya, dan kita sebagai perpanjangan tangan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan penandatanganan, melakukan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Kita juga sebagai wadah juga di sini. Dan juga pengambilan belangko, terutama pengambilan belangko, karena belangko itu adalah sangat sensitif. Kalau misalnya kita menemukan belangko di jalan, mungkin itu adalah suatu oknum yang memang tidak karena belangko itu sudah di setiap daerah, kabupaten, kota itu sudah ada plot-plotnya sendiri, sudah ada jatah dan kuotanya sendiri. Jadi tidak sembarang orang bisa membuat KTP, tidak sembarang orang bisa menggunakan belangko itu seenaknya ya. Setiap daerah pasti memiliki jatah kuota masing-masing dan mengambilannya hanya melalui pusat Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil di Jakarta Selatan ini. Di sini saja. Untuk selanjutnya seperti pengangkatan kepala dinas dan lain-lain, yang mengangkat bukan bupati, tetapi kita yang mengangkat, kita yang memvalidasi dengan pengangkatan tetap oleh menteri. Jadi kita itu sebagai penghubung lah di situ. Kemudian selanjutnya peran ASN berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Sebenarnya kita tahu bagaimana peran ASN ini. Saya sudah paham sedikit di situ. Yaitu yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kita melaksanakan kebijakan, kita tidak boleh menyeleweng dari kebijakan itu sesuai dengan aturan. Contoh, kita adanya efisiensi anggaran dari Bapak Presiden Prabowo yang mewajibkan kita untuk pengurangan segala jenis anggaran di situ, seperti perjalanan dinas, ATK, dan lain-lain. Kita hormati di situ, kita harus laksanakan. Kita tidak boleh melawan di situ karena memang sudah aturannya seperti itu ya. Jadi dalam buku ASN itu kita itu harus melaksanakan kebijakan publik ini. Sudah jelas dijelaskan, melaksanakan kebijakan wajib yang bersifat wajib kita laksanakan. Kita tidak mungkin bisa melawan, kita tidak mungkin ya. Dan itu memang tujuannya baik untuk rakyat, untuk menghematan dana-dana yang tidak penting dari pemerintahan. Jadi kebijakan ini sangat baik kalau menurut saya, dan selamat untuk Bapak Prabowo juga. Nomor 2, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Apa artinya profesional dan berkualitas? Jadi kita di sini juga semua daerah, misalnya kita ambil contoh satu aja, semua daerah mengambil belangko. Setiap pengambilan belangko sekitar 2.000 atau 4.000 atau bahkan 6.000 ya. Kita memberikan misalnya kuota kepada daerah A dan B dan C, itu meskipun misal dia teman kita atau apa, atau rekan kita dulu, kita tetap sesuai dengan aturan karena sesuai dengan kuota atau permintaan yang diinginkan. Kita juga tidak bisa melebihkan belangko seperti yang harusnya 3.000 belangko, kita beri 3.500 atau 3.200. Kita tidak bisa seperti itu karena kita terbalik lagi. Kita berjalan, pemerintahan itu berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sesuai dengan koridor aturan undang-undang. Sudah ada semua, sudah dijelaskan semua secara rinci di situ ya. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dalam artian kita juga memantau di Dukcapil ini tentang pelayanan publik, pembuatan KTP dan lain-lain, sampai akhirnya sekarang yang dulunya KTP itu harus dipegang, sekarang sudah ada IKD. Nah, identitas kependudukan digital.
di situ. Jadi kita kemana-mana tidak usah membawa KTP, itu sudah ada dalam HP, Jadi kita tinggal melakukan login saja di situ ya. Kemudian selanjutnya adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya memang. Jadi dengan melalui koordinasi kayak seperti yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Dukcapil ini, melakukan koordinasi. Jadi di sini kita dibagi juga wilayah di situ. Nah, untuk melakukan koordinasi dengan wilayah timur, wilayah barat dan lain-lain, kita sudah ada wilayah-wilayahnya. Dan itu akan mempererat persatuan kita. Jadi semua menganggap kita memberikan pelayanan ke mereka itu sama semua. Kita ke daerah Papua juga sama, kita ke daerah Sumatera juga sama, dalam artian sesuai dengan porsinya ya. Saya ingatkan sekali lagi, adil sesuai dengan porsinya, sehingga tidak ada kecemburuan di atas kita. Kita harus misal gini, contoh nih, Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil lebih condong ke arah timur atau lebih condong ke arah Sumatera Barat atau ke Jawa. Nah, itu akan malah memecah belah persatuan di situ ya. Jadi modul ini juga mengajarkan bahwa ASN juga akan mempererat persatuan kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah itu rangkuman dari semua ini adalah kita sebagai ASN ya, sudah diwajibkan sesuai dengan aturan yang berlaku mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang lainnya. ASN kita harus berjalan sesuai itu, dan kita harus bekerja secara maksimal demi kebaikan masyarakat, demi kebaikan rakyat, sehingga itu kita memiliki hal yang sangat baik. Kita memiliki sesuatu yang feedback yang juga bagus, karena jujur kita digaji oleh rakyat, dan dari rakyat, oleh rakyat, dan semuanya adalah untuk rakyat. Sekian dari saya, Kak Davi, dari Kabupaten Ampat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.